Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa di mana saja berada. Mudah-mudahan selalu dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa nih, kita mulai dulu dengan pantun ya. Di warung ada Bu Nisa. Bu Nisa sedang bersama Unita. Kembali berjumpa dengan pemirsa dalam program Risalah Cerita. Dan program Risalah Cerita kali ini Anda dipandu oleh saya sendiri ya, Fahmi Akta Pratama. Dan kali ini kita bersama Abdurrahim Al-Hatim Al-Hafiz, siswa kelas 12 MA Perguruan Islam Arisalah. Ia telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz dengan riwayat hafz dari Imam Hasim. Kemudian ia mendapatkan ijazah qiraat Asim, riwayat hafz dengan sanad bersambung kepada Rasulullah SAW. Dan program Risalah Cerita ini dapat Anda saksikan di channel kita di YouTube Arisalah Sumbar. Kemudian juga di YouTube kita juga di SIP Media. Dan dapat juga didengarkan melalui live streaming di sipfm.com. Kemudian juga melalui frekuensi di 105,8 FM. Kita sapa dulu nih Atimnya. Assalamualaikum Atim. Waalaikumsalam Ustaz. Ini biasanya dipanggil Atim, Abdurrahim atau gimana? Memang biasanya dipanggil Hatim. Oh, biasa panggil Hatim ya. Oke. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Hatim, kita dapat informasi nih dari kita dapat informasi bahwasanya Hatim ini lahir di Jepang ya. Itu gimana ceritanya? Jadi Zat, waktu itu setelah ibu dan ayahnya menikah, jadi ayah tuh pengen daftar kuliah S3 Zat. Pengen daftar kuliah di Jepang. Jadi ayah ikut tes wawancara. Alhamdulillah lulus. Kemudian berangkatlah ayahnya Zat ke Jepang. Waktu itu ibuna belum ikut lagi Zat, masih di Indonesia. Kemudian tidak lama setelah itu baru ibuna berangkat Zat. Dan waktu itu ibuna sedang mengandung anak. Jadi Atim lahir di Jepang berarti. Kalau untuk punya keturunan Jepang atau gimana Atim? Keturunan Jepang mungkin dah. Gitu ya, berarti lahirnya memang di Jepang. Berapa lama itu di Jepang? Ana dari lahir di Jepang tuh sampai umur 3 tahun. Sampai umur 3 tahun. Iya. Berarti habis 3 tahun pindah berarti ke Indonesia. Iya. Kalau untuk aktivitas Papa sekarang gimana? Sekarang ayah berprofesi sebagai dosen. Dosen. Jurusan apa? Jurusan teknik mesin. Oh, teknik mesin. Iya. Masya Allah nih sama-sama teknik nih. Anak juga teknik. Nah, ini kalau ibu aktivitas apa sekarang? Sekarang ibu kerja di rumah. Ibu rumah tangga. Rumah. Iya. Nah, terus Atim pindah ke Indonesia itu umur 3 tahun ya. Dan umur 3 tahun itu dari awal Atim ini sekolah sudah berbasiskan agama atau gimana? Ana udah mulai sekolah Islam Zat, itu sejak SD. Ana sekolah di SD Islam Terpadu. Di Penang. Berarti sudah dari SD itu kemudian berlanjut ke Arisalah. Lanjut ke Arisalah. Masya Allah. Sampai sekarang ya? Sampai ini udah sekarang. kelas 12 nih. Iya, tamat. Nah, ini pemirsa kita akan gali lebih dalam lagi ini nanti di segmen kedua ya. Di segmen kedua kan kita rangkum kembali ya Tim. Ini kita udah dapatkan profil Atim itu seperti apa. Kita akan lanjutkan lagi di segmen kedua. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali di segmen kedua bersama Atim ya. Nah Atim, tadi kita di segmen pertama Atim bilang kalau di sekolah IT ya dulu ya. Nah jadi gimana nih bisa sampai Atim itu tertarik untuk menghafal Quran? Jadi Zat, waktu itu anak kelas 2 SD ya. Jadi orang tua anak tuh ngajak anak masuk rumah tapis. Rumah tapis itu letaknya di dekat sekolah. Orang tua nanya kan, Atim mau ikut rumah tapis nak? Boleh lah bun, coba bun. Jadi nak boleh ngafal di sana kan. Jadi pas pertama kali ngafal tuh anak baca, alhamdulillah
Allah beri kemudahan untuk ana untuk mudah aja dalam menghafal tuh Ustaz. Masya Jadi ana Allah. menghafal tuh nikmat Ustaz. Jadi apa yang ana hafal tuh mudah aja masuk Ustaz. Masya Alhamdulillah. Allah. Ini ya tim ya luar biasa nih apa sahabat pemirsa ya. Dan ini ada tidak ini selama Atim proses menghafal itu di fase naik turunnya ada ketemu nggak fase-fase yang wah ini agak berat nih atau situasi-situasi yang membuat Atim tidak atau apa ya istilahnya naik turun lah kan istilahnya mana kan naik turun nih ada nggak fase-fase seperti itu ketika Anda menghafal Quran? Untuk selama ini ana menghafal ya. Alhamdulillah tidak ada kendala yang terlalu parah gitu ya. Sampai anak nak mau menghafal itu enggak ada. Cuman mungkin ada satu waktu di mana menghafal satu surat ini payah kali ya. Payah jadi gimana ya agak stres gitu ya menghafalnya karena lama kali gitu ya. Hafalnya. Tapi tetap menghafal ya. Hafal. Alhamdulillah dapat. Gitu. Masya Allah, berarti pernah mengalami hal seperti itu ya? Pernah. Nah, kalau untuk di Risalah kan, untuk perguruan Islam Risalah biasanya kan ada program-program difasilitasi lah untuk dalam menghafal Quran ini. Nah, maupun juga pengasuhan. Nah, Atim ikut program-program tersebut, kemudian program-program apa aja? Risalah, alhamdulillah ada memberikan fasilitas untuk kami para penghafal Quran. Beberapa di antaranya yaitu pertama pengasuhan itu membuka study club tahfiz. Jadi kami di sana kami fokus untuk menambah hafalan dan itu targetnya melebihi target hafalan yang biasa di sekolah dengan murid-murid yang lain. Biasanya kalau yang target biasa 2 halaman seminggu, untuk Aceh Tahfiz mungkin bisa sampai 4 halaman gitu kan seminggu. Gitu, ini saya mau nanya, Ustadz mau tanya apa tadi rencananya, suka dukanya, tapi kalau melihat Atim bisa sampai 4 halaman itu luar biasa. Nah, atau ada tidak suka dukanya ketika menjalani program-program yang Atim ikuti tadi? Mungkin pengalamannya bukan menghafal tapi pengalamannya. Contohnya ada program satu lagi ya. Namanya Camp Tahfiz. Camp Tahfiz. Jadi Camp Tahfiz ini program menghafal itu menghafal di luar komplek Arisalah. Tepatnya di Masjid Raya Balai Gadang waktu itu. Depan SMP. Di sana kami targetnya tuh itu harus menghafal dalam 6 hari itu 3 juz. Masya Allah. Jadi bisa dibilang sehari itu kami tuh menghafal 10 halaman. Setengah juz. Itu awalnya anak berpikir, ada bisa anak ngafal ini. Nah coba lihat di hari pertama anak coba ngafal. Mungkin ada kendala sedikit. Sehari itu dengan anak mungkin sampai 8 halaman cuman. Terus anak coba hari kedua, anak coba hafal lagi alhamdulillah sampai 10 halaman. Gitu kan. Jadi kemudian di Camp Tahfiz tuh jadi kami tidurnya enggak di asrama, jadi tidurnya di TPA. Jadi ya tidurnya di karpet itu. Ini karpet ya? Iya. Nah, selain program tersebut nih, Atim kan juga seorang pelajar, tentunya dituntut untuk tuntutan akademik juga. Nah, gimana Atim membagi waktu antara segudang aktivitas tersebut di sekolah, di asrama, dan lainnya, dan untuk menghafal Quran ini? Jadi biasanya kalau ketika waktu sekolah, kan itu waktu sekolah itu dari jam 8 sampai jam 3. Jadi anak maksimalkan lah waktu belajar tuh 8 sampai jam 3. Kemudian waktu-waktu selain itu anak fokuskan untuk menghafal. Misalnya pagi hari setelah subuh, dan itu waktu terbaik untuk menghafal. Kalau pagi itu otak itu masih fresh, jadi kalau menghafal itu cepat masuknya. Kemudian di waktu maghrib, anak gunakan waktu itu untuk murajaah biasanya.
setelah maghrib sampai isya. Kemudian ya Atim kan sekarang sudah hafal 30 juz nih. Jadi apa yang telah Atim capai lagi terkait hafalan ini? Alhamdulillah kemarin tahun kemarin Zak, Ana mengikuti lomba MHQ ya. MHQ tingkat Kota Padang. Dan alhamdulillah Ana mendapat juara 1. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Atim juga mendapatkan ijazah ya qiraat Asim riwayat Hafs ini ya. Nah, itu ini bisa disampaikan ke pemirsa, ini berhubungan karena ini terkait sanad nih. Apa itu sanad? Bisa dijelaskan sedikit kepada pemirsa? Mungkin secara ringkasnya, sanad itu secara bahasa landasan atau sasaran dalam menghafal, dan itu harus sesuai dengan sumbernya. Jadi pengertian sanad Al-Quran itu hafalan tahfiz itu dia tuh sampai ke Rasulullah. Hafalan sampai ke Rasulullah, dan itu sesuai tuntutannya dan bacaannya tuh dengan bacaan Rasulullah gitu. Itu kapan itu mendapatkan ini ijazah sanadnya ini? Alhamdulillah Ana baru selesai setoran itu kemarin pagi ya. Masya Allah, baru sekali. Alhamdulillah. Ya pemirsa ya. Nah, terkait hal ini, bagaimana Atim dari siapa menerima sanad ini? Ana mendapat sanad ini alhamdulillah dari Ustadz April sama April Hidayat. Ustadz April Hidayat. Nah, kalau untuk dengan Ustadz April Hidayat sendiri, bagaimana pola interaksi Atim dengan beliau dan berapa lama prosesnya berlangsung? Jadi Ana dengan Ustadz April sistem sanad itu setoran itu setorannya setiap hari, dan setorannya tidak dipatok berapa. Cuman setiap sekali duduk itu tidak boleh kurang dari 2 halaman. Masya Allah. Setiap hari. Dan alhamdulillah Ana menyelesaikan setoran sanad dengan Ustadz April ini selama 1 tahun ya. 1 tahun ya? 1 tahun kurang lebih. Masya Allah, ini luar biasa nih ya, pemirsa semuanya. Nah, bagaimana pengaman Atim mengambil sanad ini, atau ada hal-hal lain ya di luar yang Atim sampaikan tadi, itu memang 1 tahun itu memang seperti itu polanya, atau ada lagi proses tahapan-tahapan selama 1 tahun ini? Jadi ketika setoran dengan Ustadz April itu adalah kendala-kendalanya. Misalnya Ana lupa ayatnya, kemudian ditunjukkan oleh Ustadz April, dan itu mungkin beberapa kali itu sering ya. Dan misalnya Ana pengen nyetor tuh 5 halaman ya. Ana niatnya ingin nyetor 5 halaman. Cuman karena terlalu banyak salah ya, itu tidak boleh toleransi gitu ya. Jadi disuruh balik lagi. Disuruh setor besoknya lagi. Gitu ya. Baik Atim, ini kita udah dapatkan ini beberapa banyak hal ini ya. Bukan beberapa, tapi banyak hal yang bisa dibagi oleh Atim kepada kita. Nah, kita rehat sejenak nih ya Tim ya, kita akan bahas lagi nanti di segmen ketiga, segmen terakhir kita bersama Atim. Baik, kita kembali lagi nih di segmen ketiga Atim ya. Nah, perlu juga kita informasikan kepada pemirsa bahwasanya kegiatan atau program Risalah Cerita ini terselenggara atas kerjasama atau kolaborasi dari Humas Arisalah bersama Radio SIP FM. Nah, Atim, kalau boleh tahu ini, selepas dari MA, ini kan udah berarti tahun ini ya, tahun ini lulus ya, kelas 3. Ini mau kemana ini rencananya? Jadi kebetulan Ana jurusan agama kan. Ana pengen daftar ke Timteng ya, Timteng juga. Jadi udah daftar ke Madinah awalnya kan, ke Madinah, kemudian dah tunggu hasil lagi ya. Kemudian untuk cadangan mungkin ada daftar juga di mungkin besok nih ke Maroko, Masya Allah. atau ke Mesir juga. Ya.
Gitu ya. Dan kalau untuk cita-cita sendiri, Atim? Untuk cita-cita, Ana pinginnya punya keahlian dalam ilmu agama, terutama karena Ana pilih jurusan tafsir atau hadis, jadi Ana pingin ahli dalam bidang itu, tafsir atau Masya hadis. Allah. Ini banyak nih cabang-cabangnya. Kalau udah jadi ahli agama bisa masuk ke dosen, ulama, bisa masuk ke guru. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu kalau orang tua gimana? Memang menginginkan Atim untuk kuliah ahli agama atau gimana? Orang tua, kedua-duanya itu sebenarnya tidak memaksa Ana untuk pilih jurusan di mana, pengen masuk bidang apa gitu. Cuman bunda tuh sebenarnya pengen anaknya masuk kedokteran enggak? Kedokteran. Mungkin bunda tuh pernah juga nawarin mau kedokteran enggak? Bunda cuma nanya gitu kan, bukan memaksa gitu. Nah, tapi Atiana memilih tuh agama gitu ya. Masya Allah, tapi mendukung ya sekarang. Nah, ini Atim bisa dibagikan juga kepada pemirsa bagaimana sih kiat-kiat atau tips dalam menghafal Al-Quran yang telah Atim lalui. Silakan itu. Menurut Ana, kiat-kiat untuk menghafal tuh dia ada dibagi dua. Yang pertama tuh sebelum menghafal Quran. Jadi sebelum menghafal Quran tuh yang utama sekali tuh perkuat niat kita dulu. Dan perbaiki niat tuh kita niat menghafal tuh untuk apa. Kemudian yang kedua, pilihlah tempat yang nyaman bagi kita untuk menghafal. Kemudian yang ketiga, pilihlah waktu-waktu yang terbaik untuk menghafal. Contohnya waktu ketika setelah subuh. Waktu setelah subuh tuh itu sangat mudah tuh menghafal karena waktu masih fresh dan itu bisa kita menghafal tuh itu langsung masuk hafalannya. Nah, itu mungkin kiat-kiat sebelum menghafal. Kemudian ketika sedang menghafal, mungkin cara Ana tuh yang pertama, misalnya kita ingin menghafal satu halaman itu. Jadi kita baca dulu satu halaman itu dari awal sampai akhir agar halaman itu tergambar oleh kita gitu. Dan nanti kita mudah untuk menghafalnya dan untuk mengingatnya. Kemudian yang kedua, baca halaman itu mulai dari berbaris. Mulai dari berbaris. Baca dulu sebanyak 20 kali minimal. Minimal baca 20 kali. Dan kita dalam mengulang itu harus sabar gitu. Tidak boleh tergesa-gesa dan misalnya kita belum sampai 20 kali langsung aja baris kedua gitu. Itu enggak bisa itu. Takutnya nanti hilang yang baris pertamanya itu. Mungkin kemudian lanjut lagi ke baris kedua, minimal ulang 20 kali. Setelah itu baru dihafal dan seterusnya sampai satu halaman. Itu polanya ya. Atim. Nah, kemudian Atim, siapa saja nih yang berjasa yang mengantarkan Atim bisa sampai kepada titik ini? Siapa-siapa aja? Tentu saja yang paling berjasa dalam hidupnya untuk menghafal sampai ke titik ini itu orang tua. Karena orang tua lah yang pertama kali mendidik Ana dan memotivasi Ana untuk menghafal. Kemudian yang kedua baru guru. Karena guru-guru ini yang memfasilitasi Ana untuk menghafal. Contohnya kayak Ustaz April yang rela meluangkan waktunya untuk Ana bisa mencetar hafalan. Kemudian yang setelahnya baru kawan-kawan Ana yang selalu motivasi Ana ketika Ana sedang suntuk atau down gitu. Kemudian Atim, apa yang ingin Atim sampaikan kepada mereka? Yang pertama, untuk kedua orang tua Ana, untuk ayah dan bunda di rumah.
Ana mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ayah dan bunda karena selama ini telah memotivasi Ana dan mendidik Ana dan tidak mengenal lelah walaupun Ana sedang merasa tidak enak untuk menghafal. Terima kasih ayah dan bunda selalu mendoakan Ana di hari salah ini untuk selalu istiqomah, untuk selalu dimudahkan menghafal Al-Quran. Jika tidak karena doa bunda dan ayah, mungkin Ana tidak sampai bisa ke titik ini. Kemudian yang kedua, Ana mengucapkan terima kasih kepada ustadz-ustadz Ana yang di sekolah, terutama dari Salah, yang telah memfasilitasi Ana dalam menghafal Al-Quran. Terutama Ana mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz April. Karena Ustadz April lah guru Ana, tempat Ana menyetor hafalan sanad Ana. Dan ustadz-ustadz yang lain yang selalu motivasi Ana untuk terus menghafal Al-Quran. Terima kasih Ustazah. Kemudian yang terakhir kepada teman-teman Ana mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah memotivasi Ana selama ini ketika Ana sedang suntuk itu atau sedang tidak enak hati, kawan-kawan Ana selalu menyemangati. Intinya Ana mengucapkan terima kasih pada seluruh yang berjasa kepada Ana. Dan yang tidak Ana sebutkan sebelum Ana sebutkan selain orang tua, guru, dan teman-teman, Ana mengucapkan terima kasih yang telah berjasa kepada Ana. Mungkin. Baik. Terakhir nih, Atim, kita mintakan kepada Atim untuk memberikan semacam insight, semacam closing statement atau kesimpulan lah, atau dari semua hal yang tadi sudah kita bahas pada pemirsa semuanya. Silakan. Jadi kepada pemirsa semuanya, hafalah Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itu di dunia Allah akan mudahkan urusan-urusan kita, terutama di akhirat. Jika kita menghafal Al-Quran, maka Allah akan memberi Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak nanti. Dan juga jika kita bisa menghafal Quran 30 juz, kita bisa memberi mahkota kepada orang tua kita dan memberi syafaat kepada orang tua kita dan mengajak mereka masuk surga. Kemudian kawan-kawan Ana atau siapa saja yang sedang menghafal Al-Quran, berjuanglah dalam menghafal Quran. Kesulitan itu pasti ada dalam perjuangan. Akan tetapi jadikan kesulitan itu sebagai motivasi agar kita untuk semangat lagi menghafal. Jangan berhenti ketika kita menghadapi kesulitan tersebut. Intinya teruslah semangat menghafal karena menghafal Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memudahkan segalanya. Masya Allah. Ini luar biasa sekali nih Atim ya, menginspirasi kita semua nih. Wah, tidak terasa ini Atim, kita sudah berada di penghujung program Risalah Cerita. Semoga apa yang sudah kita diskusikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih banyak sekali lagi Atim atas waktunya di siang hari ini. Kalau gitu pemirsa, Abdul Rahim Ali Hatim Al-Hafiz dan saya Fahmi Atta Pratama pamit dari Risalah Cerita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan pantun. Makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.